Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi siap UTBK 2022. Sekarang TPS bagian 4 ya, nomor 7. Oke. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini ya. Sudah banyak, ada sekitar 30 lebih ya. Kalau kita refresh gitu sudah banyak ini. Jadi sekitar 36 berarti ya. 36 video, silakan dipelajari. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Untuk diskusi bisa di Facebook ya, grup ini, atau di grup Telegram. Silakan bergabung, linknya juga ada di kolom deskripsi. Kita bahas sekarang. Ini lumayan susah ini ya, masuk hot sini. Apakah kedua garis berpotongan tepat di sumbu X? Nah, untuk menjawab ini kita gambar dulu L2. Kita kan L1 nggak tahu ya. L2 kita gambar. Nah, apa yang kita dapatkan kalau kita gambar? Kita pakai warna hitam. Coba kita gambar di sini. Sini aja. Nah, kita gambarkan. Ini sumbu Y dan ini adalah sumbu X-nya. Oke. Kemudian kita gambar garisnya. Di sini saat X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan saat X-nya 0, Y-nya 1. Oke, saat X-nya 0, 1, anggap saja 1 di sini. Ini adalah 1, ini sumbu Y ya. Ini adalah sumbu X. Saat X-nya 0, Y-nya 1. Saat Y-nya kita kasih 0, X-nya adalah min setengah. Ya, X sama dengan min setengah. Ya, jadi kalau X dimasukkan min setengah kali 2 adalah min 1. Ya, min 1 tambah 1 adalah 0. Oke. Jadi anggap saja di sini 1 ya, sumbu X min 1 di sini min setengah di sini. Nah, ini adalah garis tersebut. Ya, saya gambarkan dulu garisnya. Nah, ini adalah garisnya. Garis yang diinginkan adalah garis ini. Ya. Oke. Nah, agar garis kedua ini agar garis yang pertama ini, apakah kedua garis berpotongan tepat di sumbu X? Agar tepat berpotongan di sumbu X berarti garisnya harus melewati ini. Garisnya bisa seperti ini, bisa agak miring seperti ini. Intinya harus melewati ini, X sama dengan min setengah. Ya. Atau saat dimasukkan X-nya setengah, ya, Y-nya adalah 0. Nah, sekarang pernyataan pertama kita cek ya, M lebih besar dari 2 ya, jadi L1 ya, saya kasih tanda warna biru. Kalau M nya lebih besar dari 2, jadi Y itu sama dengan M dikurangi B, MX dikurangi B. M lebih besar dari 2, misalnya 3 ya, Y sama dengan 3X min B. Kita tidak akan bisa menjawab apakah ini memotong di sumbu X apa enggak. Ya, saat Y-nya 0 kita nggak tahu X-nya berapa karena masih ada B di sini. Ya, jadi pada intinya pernyataan satu saja tidak cukup. Ya, pernyataan satu saja tidak cukup. Ya, pernyataan satu saja cukup, ini jelas salah. Ya, jadi pernyataan yang pertama salah. Coba kita cari yang lain ya. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab, pernyataan 1 saja tidak cukup, mungkin ya, mungkin aja. Pilihan berikutnya 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Oke lah, mungkin ya, kita akan lihat. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab, ini jelas enggak. 1 saja cukup, ini jelas enggak. Jelas ini tidak akan kita pilih. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita akan analisa bagian yang kedua sekarang. Ya, kita analisa L2. Kita akan gunakan warna hijau untuk analisa L2. Untuk analisa L2 ya, kita punya Y sama dengan 2X plus 1. Ya. Kita bikin pernyataan yang kedua ya, 2X plus 1 ini kan sudah kita gambar ya. Apa ini? Apakah kedua garis berpotongan tepat di sumbu X? Ya, ini pernyataan yang pertama ini aja ya. Yang kedua adalah B lebih besar dari 1 sekarang. Ya, M lebih besar dari 2 misalnya ini ya. Nah, misalnya 3X min 1, sekarang B lebih besar dari min 1. Anggap saja B adalah setengah. Anggap saja B sama dengan min setengah. Kalau B min setengah dimasukkan ke pernyataan sini ya, Y sama dengan 3X
min kali min plus ya, plus setengah. Nah, di sini tidak ada kepastian apakah pasti tidak di sini ya, ada kepastian pasti tidak di sini. Jadi intinya bisa kita menjawab pernyataan ini dengan pernyataan adalah apakah kedua garis berhubungan tepat di sumbu X? Tidak. Nah, tidak ini juga jawaban. Artinya dengan memunculkan B sama dengan lebih besar dari min 1, jelas ini bisa menjawab bahwa jawabannya adalah tidak. Ya, coba kita teliti lagi apabila min 1 lebih sedikit. Apabila tepat min 1. Apabila tepat min 1, ya, X min 1 dia akan tepat min 1, Y sama dengan min 1 misalnya. Y sama dengan min 1 kali 2 ada yang ini ya. Di sini min X ya, min X kalau min 1, min B-nya lebih besar dari min 1, min X ya, ditambah sebentar, M-nya harus lebih besar dari 2, anggap saja M-nya 3 ya. Kita main B-nya. 3 ya. Ini paling besarnya adalah min 1 ini. Paling kecilnya maaf. Kalau min 1 kita ambil ya, anggap saja min 1 masuk ya. Min 1 ini akan plus 1, jelas enggak mungkin. Ya. Tapi kalau kita ambil angka yang cukup besar, yaitu kita ambil min 3. Apakah min 3 lebih besar dari min 1? Tidak. Ya. Kalau kita ambil 3, ya ini akan menjadi min 3. Ya, min 3. Y sama dengan 3X min 1. Mungkin enggak, intinya gini, mungkin enggak kita bikin saat Y-nya 0. Ya, saat Y-nya 0. Saat Y-nya 0. Di sini garis ini, atau saat Y-nya 0 X-nya ketemu setengah. Mungkin enggak. Saat Y-nya 0 ketemu setengah. Mungkin. Ya, saat ini kita bikin 6. Ya, bikin 6. Kan B kan asal lebih besar dari M-nya asal lebih sebentar. B-nya asal lebih besar dari min 1 dan min 1 dan 6 ini adalah lebih besar dari min 1. Ini 6, X-nya lebih besar dari 2, anggap saja ini 3, dan ini saat Y-nya 0, ya X-nya adalah 6 sama dengan di sini 3X min 6 ya. Jadi 6 sama dengan 3X ya, maka X sama dengan setengah, bukan min setengah. Harus min setengah ya. Kita bikin min setengah. Tidak bisa. Jadi tidak mungkin. Ini ketemunya adalah setengah. Kalau ingin min setengah ini akan menjadi min 6. Padahal di sini ada batasan B-nya lebih besar dari min 1. Min 1 agar ini menjadi nanti min 6 ini harus plus 6. Kalau ini menjadi plus 6 tidak mungkin, sudah dibatasi ini. Agar menjadi plus 6 ini harus min 6 toh, dan min 6 itu tidak lebih besar dari min 1. Jadi pernyataan 2 ini tidak memungkinkan jawaban benar. Ya, artinya jelas kalau kedua pernyataan ini bekerja sama, ya. Kalau kedua pernyataan ini digabung ya, dengan kita sampling ya, dengan berbagai macam sampling tadi, yang paling besar, yang paling kecil gitu ya, terus dipikirkan kemungkinan bahwa ini adalah jawaban, ada jawaban, ternyata kita sama sekali tidak menemukan jawaban dengan aturan ini gitu loh. Ini yang kalau kita bisa membuktikan ya, dengan aturan ini kita bisa membuktikan saat Y-nya 0 itu adalah X-nya di sini ketemu min setengah, berarti bisa. Artinya boleh iya, boleh enggak. Artinya dua pernyataan ini tidak mungkin bisa untuk menjawab dengan jelas iya atau tidak. Ya, jadi skenarionya ini harus lebih besar dari 2, yaitu pasti positif. Kalau ini ingin jadi min setengah, paling tidak ini harus menghasilkan nilai yang negatif. Ya, kalau negatif ini harus positif, dan negatifnya itu harus membuat hasilnya ada min setengah. Ya, bagaimana kalau kita otak-atik ya, terakhir ya, coba kita otak-atik X-nya kita paksa min setengah, ini 0 ya, sama dengan di sini sesuatu, di sini adalah min setengah ya, di sini M, di sini adalah B-nya, di sini B-nya, di sini M, anggap saja M-nya 3 gitu ya, 3 kali min setengah adalah min 3.
Jadi di sini 0 sama dengan min 3/2 tambah B. Ya. B akan sama dengan 3/2 dan 3/2 ini lebih besar dari min 1. Nah, ada ternyata. Ya, kalau kita paksa X-nya adalah M-nya adalah 3 dan 3 adalah lebih besar dari 2, ya. Dan kita paksa X-nya harus ketemu min setengah. Ya, kita pasangkan min setengah di sini, kita akan cari, tapi ini min B ya. Di sini min B. Nah, Pak Ali melakukan kesalahan di situ. Di sini min B. Di sini adalah min B. Nah, di sini adalah min B. Harus min B. Di sini min B ya. Jadi B sama dengan min 3/2. Padahal B ini harus lebih besar dari min 1. Min 3/2 ini adalah min 1,5. Ya, min 1,5 lebih kecil dari 1. Artinya kita gagal di situ. Dan ini adalah satu contoh ya. Gara-gara tadi ketemu minus jadi loh kok ternyata ada. Jadi tidak mungkin ditemukan nilai X yang menghasilkan setengah ya dengan melibatkan keduanya. Jadi kita mantap, ini jawabannya tidak. Artinya apa? Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Ya, yang B. Nah, coba kita cek terakhir bagaimana kalau pernyataannya hanya B saja, lebih besar dari min 1. Nah, kita nggak tahu M-nya ya nggak tahu. Ya, kita nggak tahu M-nya nggak bisa. Jadi skenario Y sama dengan M X sama dengan kalau B-nya lebih besar dari min 1 anggap saja setengah gitu saja ya. Di sini min setengah, min kali min adalah 1 ya, kita ambil setengah gitu. Nah, apakah mungkin dengan M lebih besar dari 2 ini menghasilkan Y-nya sama dengan 0? Tidak mungkin. Ya, jadi M-nya lebih besar dari 2, anggap saja 4 gitu ya. Jadi X-nya tidak akan kalau X diisi setengah ya, diisi min setengah, tidak akan membuat ini jadi 0. Oke. Karena ini pasti negatif ketemu negatif, jadi lebih negatif lagi tidak akan 0. Oke ya, itu artinya apa? Pernyataan B saja juga tidak mungkin. Maaf, agak panjang ya penjelasannya jadinya. Jadi kita kadang-kadang kan perlu cross check ya. Jadi pernyataan B apakah benar-benar jawaban paling bagus. Pernyataan 2 saja bukan ini. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk mencapai 1. Bukan yang B. Saja cukup, ini salah ya. Salah. Yang ini. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tapi satu pernyataan saja tidak cukup. Oke. Maaf, bukan yang B ya, yang C. Baik, ini jawaban untuk nomor 7. Untuk nomor 8 kita akan bahas di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.